Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan seorang tokoh penyebar Islam di wilayah Indramayu. Beliau bernama Syekh Samaun. Sebelum Tinta Pena berkisah, silakan tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan konten kami. Tekan like dan share ke teman-teman Anda. Selamat menyaksikan. Di wilayah Indramayu, terdapat banyak sekali tokoh penyebar Islam, baik dari kalangan habaib maupun selain kalangan habaib. Mereka datang ke Indramayu untuk menyiarkan ajaran Islam. Salah satu tokoh pendakwah Islam di wilayah Indramayu, tepatnya di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, adalah Syekh Samaun. Menurut beberapa sumber, Syekh Samaun aslinya adalah berasal dari tanah Aceh, yang kemudian pergi ke tanah Jawa dan menetap di Gresik, lalu ke Indramayu. Tokoh yang diperkirakan hidup pada abad ke-16 Masehi ini adalah seorang pendakwah yang ulet dan tak kenal lelah untuk menyebarkan ajaran Islam sampai ke pelosok-pelosok desa. Di Gresik sendiri, Kiai Samaun berhasil menyebarkan Islam dengan dibangunnya beberapa pondok pesantren di sana. Karena keberhasilannya, sehingga masyarakat Gresik memberinya gelar Waliullah, sehingga nama beliau menjadi Syekh Samaun Waliullah. Setelah berdakwah di Gresik, misi dakwah beliau kemudian diarahkan ke wilayah pantai utara. Beliau tidak sendirian, bersama kedua orang sahabatnya, yaitu Kiai Solehin dan Kiai Abdullah Mimbar. Ketiganya kemudian pergi ke wilayah pantai utara bagian barat. Namun, perjalanan menuju ke wilayah barat pantai utara itu tidak dilakukan bersama-sama. Dua orang sahabat Kiai Samaun pergi lewat jalur darat dengan berjalan kaki, sedangkan Kiai Samaun pergi lewat jalur laut. Ada kisah menarik dalam perjalanan Kiai Samaun mengarungi ombak Laut Jawa. Dikisahkan, Kiai Samaun yang hendak melintasi jalur Laut Jawa bingung karena tidak memiliki perahu. Namun dengan tekad yang kuat dan didasari dengan cita-cita luhur, Kiai Samaun tetap berlayar mengarungi ombak Laut Jawa hanya dengan menggunakan kotak kayu. Selama berbulan-bulan, Kiai Samaun di dalam kotak kayu terombang-ambing ombak lautan Jawa. Atas pertolongan Allah, akhirnya kotak kayu yang mengangkut beliau mendarat di pinggir pantai dalam keadaan pingsan. Kotak kayu yang membawa Kiai Samaun itu mendarat di pantai Dadap, salah satu desa yang berada di pesisir Indramayu. Dan pada saat itu, secara kebetulan Ki Gede Dadap sedang berada di tempat itu. Ki Gede Dadap yang merupakan sesepuh di desa Dadap melihat ada kotak kayu terdampar di pinggir pantai, lalu menghampirinya. Dan betapa terkejutnya Ki Gede Dadap setelah melihat bahwa di dalam kotak kayu itu ada seseorang yang sedang pingsan. Ki Gede Dadap
lalu meminta bantuan para nelayan di sekitarnya untuk mengangkat dan membawa Ki Samaun ke rumahnya untuk diberikan pertolongan. Setelah beberapa saat, akhirnya Kiai Samaun tersadar dari pingsannya. Dan setelah kondisi Kiai Samaun sudah mulai pulih, Ki Gede Dadap kemudian menanyakan perihal identitas Kiai Samaun dan menanyakan juga apa maksud dan tujuan Ki Samaun mengarungi lautan hanya dengan menggunakan kotak kayu. Kiai Samaun lalu memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud serta tujuannya, yakni menyebarkan ajaran Islam di Indramayu. Senang hati Ki Gede Dadap mendengar penuturan dari Kiai Samaun yang hendak menyebarkan ajaran Islam. Karena selama ini Ki Gede Dadap juga memiliki misi yang sama. Kiai Samaun kemudian diperkenankan oleh Ki Gede Dadap untuk mengajarkan Islam kepada warga masyarakat di sana. Dan dari hari ke hari, Kiai Samaun semakin banyak pengikutnya karena kebaikan sikap dan ketekunannya dalam mengajarkan Islam pada masyarakat. Ki Gede Dadap yang juga dikenal sebagai orang yang dermawan dan baik hati, akhirnya menikahkan Kiai Samaun dengan putrinya yang bernama Nyai Nurila. Dari pernikahan Kiai Samaun dan Nyai Nurila, beliau dikaruniai 5 orang anak, dan kelima anaknya tersebut juga menjadi pendakwa ajaran Islam yang luhur. Adapun kelima anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nyi Marju, yang kemudian dinikahi oleh Kiai Marju, seorang ulama yang merupakan putra dari penghulu Batang Pekalongan. Anak kedua adalah Kiai Syakir. Beliau juga termasuk tokoh pengembang ajaran Islam di Indramayu. Beliau membuat pesantren di daerah Wotgali, yang sampai sekarang pesantrennya masih tetap ada, hanya berganti nama menjadi Pondok Pesantren Darun Nahwi. Makbaro Kiai Syakir yang berada di komplek perumahan Bumi Patra sampai sekarang selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Ketiga, Nyi Rajem menikah dengan Ki Rajem asal Kedokan Bunder, dan beserta dengan kelima orang putrinya, beliau menetap di Wotgali. Keempat, Kiai Syafiuddin menetap di Kedokan Gali Karangampel. Kiai Syafiuddin adalah saudara kembar dari Nyi Rajem. Kelima, Kiai Abdul Karim yang bersama-sama Kiai Syakir mengembangkan pesantren dan menetap di Wotgali. Kiai Samaun adalah seorang ulama yang terkenal ulet dalam menyebarkan ajaran Islam di masyarakat. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Samaun adalah mursyid Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatoriyah. Masih menurut Habib Lutfi, Kiai Samaun adalah tokoh yang melahirkan generasi ulama yang tersebar di beberapa tempat. Bahkan, Kiai Mahrus Ali yang merupakan salah satu sesepuh di pesantren Lirboyo adalah keturunan dari Kiai Samaun Dadap. Demikian kisah dari Kiai Samaun Dadap. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya dari Tinta Pena, hanya di Anong Anong TV. Salam Meduluran.